Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiqul Ala dengan NIM 221410094, jurusan Ekonomi Syariah semester 2 kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang ingin melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Aan Ansori MKom selaku dosen mata kuliah TIK. Jelaskan apa itu komputer. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dapat mengolah input menjadi output atau data menjadi sebuah informasi. Menurut Robert H. Blismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Adapun sejarah komputer terdiri dari 7 tahapan. Yang pertama yaitu awal mula komputer. Komputer generasi ke-1 pada tahun 1946 sampai 1959, kemudian komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964, komputer generasi ketiga tahun 1964 sampai 1970, komputer generasi keempat dari tahun 1970 sampai hingga sekarang, komputer generasi kelima, dan yang terakhir teknologi komputer di masa yang akan datang atau di masa depan. Nomor 2, jelaskan samaan atau perbedaan komputer dengan manusia. Manusia dan komputer sama-sama bisa menyimpan memori atau ingatan. Bedanya, otak manusia bisa menyimpan memori lebih jauh atau lebih banyak dibandingkan komputer. Bedanya lagi, manusia punya lupa sedangkan komputer tidak memiliki lupa. Manusia dan komputer sama-sama memiliki bagian tubuh. Seperti halnya manusia memiliki otak, sedangkan komputer memiliki prosesor. Manusia punya jantung, komputer punya power supply. Manusia punya paru-paru, komputer punya RAM. Manusia punya cerebrum, sedangkan komputer punya hard disk. Soal selanjutnya, mengapa manusia membutuhkan komputer atau teknologi informasi? Karena dengan adanya teknologi informasi atau komputer dapat membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Jadi dapat disimpulkan karena dibutuhkannya pemecah masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan, manusia membutuhkan teknologi informasi atau yang disebut dengan nama komputer. Yang selanjutnya, jelaskan tentang memori, CPU, dan prosesor. Memori komputer atau bisa disebut dengan random access memory adalah memori utama di dalam sebuah komputer yang digunakan untuk media menyimpan sementara saat komputer dalam keadaan hidup. RAM sering disebut sebagai memori utama komputer. Fungsi RAM adalah sebagai pendukung dan pelayan bagi prosesor dalam melakukan proses computing, salah satu hardware utama yang harus ada untuk kelengkapan suatu rangkaian hardware komputer. Adapun prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer. Prosesor adalah chip yang disebut dengan microprosesor yang sekarang ukurannya sudah mencapai gigahertz. Ukuran tersebut adalah hitungan kecepatan prosesor dalam mengelola data atau sebuah informasi. Fungsi utama prosesor atau CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dan memori atau informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan tombol, pemindai, tuas kontrol maupun tetikus. Dan soal yang terakhir yaitu jelaskan dan berikan contoh mengenai hardware, software, dan brainware. Hardware adalah suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Contohnya seperti monitor, mouse, dan lain sebagainya. Adapun software merupakan perangkat lunak yang menjembatani penggunaan dan perangkat keras. Contohnya seperti operasi yang sering digunakan adalah Windows, DOS, Linux, dan lain sebagainya. Adapun yang terakhir brainware. Brainware merupakan orang yang menggunakan atau memakai ataupun mengoperasikan perangkat komputer tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.